Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh jajaran pimpinan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang kita hormati bersama juga pimpinan Asia dan seluruh jajaran pimpinannya yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah yang hadir di pengajian Ahad pagi ini yang saya hormati yang juga tidak disebutkan satu persatu. Semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat ibadahnya? Ibu-ibu sudah ke pasar tadi? Betul. Pak Juli belum ke pasar, berarti nggak bisa sampai subuh. Ibu lagi mikirnya di pasar masih ada apa sudah habis, ada nih Bu ya. Nanti kalau tausiahnya terlalu panjang nanti Ibu, jauh ini cabai ini habis sudah. Bayarnya pasarnya sudah tutup. Bapak-bapak sudah sarapan? Belum. Sudah. Yang tadi sahurnya kebanyakan itu yang sekarang ngantuk. Jadi kalau yang ngantuk berarti tadi sahurnya Tenanan. kebanyakan. Tapi yang lemas dia nggak sahur. Alhamdulillah. Rasa syukur terus kita ucapkan dan kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat rahmat yang Allah curahkan kepada kita juga terus menerus kita dapatkan. Maka tidak ada kata berhenti bersyukur. Ya, kata berhenti untuk bersyukur karena nikmat itu terus pada kita semua. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur dan mampu bersyukur di nikmat-nikmat. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk istiqomah di dalam mentoladani beliau, di dalam mengikuti sunnahnya. Dan semoga kita semua yang hadir di hari ini termasuk umat beliau yang mendapatkan jatah syafaat. Amin. Mendapatkan pertolongan, pembelaan di hari di mana di hari itu semua orang membutuhkan syafaat, membutuhkan pertolongan. Semua orang saat itu nanti akan mencari sosok-sosok yang bisa memberikan syafaat. Ada yang mendatangi Nabi Adam, dari Nabi Adam mengatakan maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat. Ada yang mendatangi Nabi Musa mengatakan maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat. Ada yang mendatangi Nabi Isa, maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat. Dan mereka mengatakan kalau ingin syafaat datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bangganya Bapak Ibu ketika kita nanti akan memperkenalkan diri. Wahai Nabi, aku adalah, ya, kita berharap mendapatkan syafaat darinya. Dan semoga yang hadir hari ini
kita semua bisa istiqomah dalam mengikuti sunnahnya, dan semoga itu menjadi wasilah bagi kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ini kita masih berada di bulan Ramadan. Masih berada di bulan Ramadan. Tapi auranya sudah Idul Fitri. Ya. Masih di bulan Ramadan, tapi suasananya sudah suasana Idul Fitri. Sehingga sekarang di malam hari masjid sudah mulai sepi. Yang ramai mal. Pengajian sudah mulai sepi, kecuali pengajian di Balai Muhammadiyah Wonogiri penuh kursinya. Benar penuh nih, jangan sampai lihat yang kiri kanan bukan. Yang pinggirnya jangan itu nggak penuh itu, luar biasa, masya Allah. Ya, semoga kita juga bisa istiqomah, bisa ibadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan ibadah, bulan ibadah. Nah, cuma ibadah itu seperti orang sekolah. Panjenengan pernah sekolah nggih, Bu? Pernah? Bapak pernah sekolah? Nah, ibadah itu seperti orang sekolah. Loh, di mana letak kemiripannya? Antara ilmu dan sangu. Antara ilmu dan sangu. Panjenengan dulu sekolahnya itu berharap ilmu atau berharap sangu? Karena sing nyangoni. Coba diingat-ingat dulu ketika TK, ketika masuk SD, panjenengan itu kalau sudah mau berangkat sekolah, itu berharap dapat ilmunya apa dapat sangunya? Dua-duanya. Kalau saya itu dulu saya tapi sekarang insya Allah ya beda-beda sedikit lah. Dulu itu kalau sekolah itu berharap sangu. Jadi ketika sekolah Bapak Ibu bunyi lonceng, sekarang udah nggak ada. Sekarang adanya bel, lalu lonceng itu satu kelas itu Bapak Ibu, senangnya nggak umum. Pas lonceng, kalau tempat saya itu namanya lonceng keluar main. Ya, karena namanya lonceng istirahat. Kalau tempat saya itu lonceng keluar main namanya, karena keluar untuk main. Itu sekelas itu rame, gurunya belum suruh sudah keluar semua itu muridnya. Pas sudah di luar jajan, bunyi lagi lonceng masuk, satu pun gak ada yang bilang hore. Satu pun gak ada yang bilang hore masuk, itu gak ada satu pun. Itu saya dulu, nek jenang nggih boten nggih. Boten nggih. Oh, boten, insyaallah boten. Jos benar. Itu sebuah gambaran bahwa di saat itu kita sekolah lebih berorientasi berharap sangu daripada ilmu. Ya, lebih berharap jajan daripada belajar. Itu dulu waktu di TK, SD. Masuk SMP, SMA orientasinya agak sedikit bergeser. Ya, nggak dapat jajan nggak apa-apa, yang penting bisa sekolah. Itu udah mulai. Apalagi kalau sudah kuliah, itu lebih lagi. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa Pak Juli ya, itu banyak yang kuliah itu biaya sendiri karena orang tua tidak bisa memberikan sangu, mengolahkan, lalu kemudian sambil bekerja. Betul-betul mereka itu kuliah ingin nyari ilmu, ya, diragati sendiri. Gitu. Orientasinya sudah mulai berbeda. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat orang sekolah itu ada yang orientasinya lebih ke ilmu, ada yang lebih ke sangu. Kan gitu ya. Ibadah kita ternyata kalau dilihat-lihat itu ya nggak jauh beda dengan itu. Karena ibadah itu sebetulnya adalah madrasah.
Jadi ibadah itu sebetulnya adalah proses pembelajaran terhadap diri kita. Allah ingin dari setiap ibadah yang kita lakukan, di situ ada pelajaran yang kita ambil untuk memperbaiki perilaku kita, untuk memperbaiki karakter kita, memperbaiki akhlak kita. Setiap ibadah, sholat itu ada pelajarannya di situ. Pelajaran apa yang kita dapatkan untuk perbaikan kepribadian dan perilaku kita. Makanya banyak ayat misalnya di sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar misalnya. Itu artinya dengan sholat itu terjadi perubahan dalam perilaku kita, di mana perilaku kita membenci kemungkaran. Itu hasil dari sholat. Ya, aqimis sholata lidzikri. Sholatlah kamu agar selalu ingat kepada Allah. Ini juga hasilnya, ilmunya. Dengan sholat kita menjadi ahli zikir. Bukan zikir bilisan saja, tapi memang zikir fil qalb. Selalu merasakan ada Allah dan ada Allah. Dari kita sholat, kita selalu berdialog dengan Allah, selalu menyapa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Sami'allahu liman hamidah. Itu kan kita berdialog dengan Allah, kita merasakan ada Allah, ada Allah. Nah, rasa itu diharapkan muncul di luar sholat. Ketika berdagang, ada Allah. Ya, ketika berjalan, ada Allah. Tidak apapun berasa, ada Allah, ada Allah gitu. Itu ilmunya. Diharapkan setelah sholat, ilmu itu kita dapatkan untuk memperbaiki kepribadian kita, karakter kita. Maunya Allah itu begitu. Ya, baca Al-Quran, maunya Allah itu kita dapat ilmunya. Jadi ibadah baca Al-Quran, yang Allah inginkan kita dapat ilmunya, dapat nasihatnya. Maka setelah baca Al-Quran terjadi perubahan dalam perilaku, menjadi lebih baik. Itu yang Allah inginkan. Puasa juga begitu. Setiap ibadah itu ada yang Allah inginkan. Pelajaran kita ambil untuk memperbaiki perilaku kita. Cuman Allah itu tahu kalau kita itu kalau nggak dikasih bonus, nggak dikasih ganjaran, itu nggak mau. Makanya oleh Allah, kalau kamu melakukan ini, kuberikan hadiah ini, kan gitu. Ya, kalau sholat nanti diberikan pahala ini. Kalau baca Quran diberikan ini. Maka setiap ibadah yang kita lakukan itu Allah selalu memberikan hadiah. Hadiah itu tujuannya adalah agar kita mau melakukan ibadah itu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sholat itu nggak ada pahalanya, apa jadinya sholat mengkomodani? Nah, kalau sholat nggak ada pahalanya, sholat mengkomodani? Lanjut perintah wajib. Nek konten sholat, konten berdosa. Gusti Allah nggak marah. Nggak sholat nggak dapat pahala, meninggalkan sholat nggak dapat dosa. Kira-kira sholat mampu boten? Lah, jadi keinginan Allah, ya, itu dengan keinginan kita ketika ibadah itu kadang-kadang nggak klop, kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Inginnya Allah itu A, kita inginnya ya sama, kita menyolahkan putra putri kita. Kita ingin anak ini, putra putri itu pinter, dapat ilmu. Tapi bagi anak kita sekolahnya nyari sangu. Inginnya orang tua dapat ilmu, inginnya anak dapat sangu. Akhirnya anak sudah kelas 6, orang tuanya bilang, "Itu kelas 6, tapi kok perilakumu kok kayak TK?" Kelas 6 tapi kok perilaku kayak TK. Itu berarti itu tipe anak yang sekolah nyari sambung, bukan nyari ilmu. Lah, kita ibadah ini, mohon maaf ya, ibadah itu kadang-kadang ada yang berorientasi nyari sambung,
yaitu pesanmu akhirat, nyari pahala. Ilmunya ditinggalkan sehingga berkali-kali kita beribadah, berulang-ulang kali ibadah itu tidak membekas dalam perilaku kita. Sholat terus, maksiat jalan. Loh kok bisa terjadi? Wong sholat kok maksiat jalan? Karena sholatnya nggak ngambil pelajaran. Yang didapatkan ganjaran. Sekarang bilang ganjaran tidak apa-apa sekarang. Kalau dulu rawon. Jadi ibadah itu ada yang mencari pelajaran, ada yang mencari ganjaran, ada yang nyari ilmunya, ada yang nyari sarungnya. Panjenengan baca Al-Quran, ayo jujur. Jujur ya, panjenengan baca Al-Quran itu nyari ilmunya di Al-Quran atau nyari sangu akhiratnya berupa pahala, ayo jujur. Sangu. Kalau yang nyari sangu, baca Al-Quran, baca Arabnya nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting khatam, one day one juz, yang dibaca maknanya apa? Wah, bos nggak gagas pokoknya. Bangga one day one juz, berkali-kali setiap bulan khatam, tetapi tidak paham satu pun dari yang dibaca. Kira-kira yang begitu, kira-kira perilakunya berubah maupun berubah. Karena apa? Dia mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Pada Al-Quran itu isinya nasihat. Ini yang orientasi nyari ganjaran. Tapi yang nyari pelajaran juga ada. Gak bisa baca Arab ya gak apa-apa. Yang penting Al-Quran itu isinya kok. Gak bisa baca Al-Quran, bangga. Diajak ngaji gak mau, Islam penting. Yang penting itu kita paham. Jadi dibaca terjemahan toh. Yang dibaca terjemahan. Dan itu juga bangga. Nah dibanding-bandingkan, daripada baca gak paham, mendingan gak baca Arab tapi paham. Oh malah dibanding-bandingkan. Padahal dua-duanya ya gak ada baiknya. Ya. Nah oleh karena itu kita harus berubah di dalam ibadah itu, harus kita orientasikan kepada dua hal. Apa itu? Yang pertama kita mendapatkan pelajarannya, yang kedua kita dapatkan ganjarannya. Nah ganjaran ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran yang kita dapat. Semakin banyak pelajaran yang kita dapat dari ibadah itu, ibadah yang dilaksanakan berubah perilaku kita, itu ganjarannya semakin besar. Jadi semakin berkualitas kita dalam ibadah, salah satu bentuk kualitasnya adalah ibadah itu memperbaiki perilaku kita. Itu semakin besar ganjaran yang Allah berikan. Kalau orang sekolah itu semakin banyak ilmu yang dia dapatkan sehingga dia juara 1, hadiahnya lebih besar daripada yang juara 2. Apalagi yang juara 1 dari belakang. Jadi beda hadiahnya itu nanti. Nah ganjaran Allah itu juga beda Bapak Ibu. Jadi kita dengan kemudian wah ini dengan kuantitas yang banyak kita bangga, pahala saya banyak, belum tentu. Allah menilai bukan dari kuantitas, dari jumlahnya, tapi yang Allah nilai itu kualitas dan efek dari ibadah itu. Sejauh mana ibadah itu bisa memperbaiki perilaku. Nah ini baru contohnya baca Al-Quran. Berarti baca Al-Quran yang benar itu seperti apa? Yaitu kita baca Arabnya, kalau paham langsung gak perlu terjemahan. Tapi kalau gak paham yang dibaca Arabnya, baca terjemahannya juga. Dua-duanya dibaca. Insya Allah yang begitu, ya dapat pelajaran, dapat ganjaran, dapat ilmunya, dapat sangunya. Idealnya begitu Bapak Ibu, persis seperti yang sudah panjenengan lakukan. Amin. Iya.